Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Satrio Purwonugroho dari program studi Teknik Sipil kelas reguler A. Jadi hari ini saya akan menjelaskan presentasi materi mata kuliah Kalkulus 1 tentang dua garis yang berhubungan. Eh, jadi hari ini apa nih yang akan kita pelajari? Jadi hal yang kita pelajari adalah hubungan dua garis pada perencanaan jalan dan jembatan, terutama di teknik sipil ya. Oke, kalau begitu, eee, mari kita mulai. Jadi, sebelum saya menjelaskan tentang apa itu garis yang berhubungan, garis dan yang lain-lain, ada beberapa macam gitu kan. Jadi tujuan pembelajaran ini nih sebenarnya untuk, kalau ke teknik sipil ya, itu tuh menciptakan infrastruktur jalan dan jembatan tuh yang aman, nyaman, dan efisien, begitu. Nah, pentingnya geometri perencanaan jalan ini tuh, jadi geometri jalan ini tuh banyak melibatkan aspek-aspek seperti trase jalan, tikungan, dan penampang melintang, yang semuanya itu tuh ya, itu tuh dasarnya itu prinsip-prinsip di geometri, di garis, dan bidang yang seperti materi yang kita akan pelajari ini, kayak gitu. Dasarnya tuh itu sebenarnya tuh. Nah, ini saya akan menjelaskan, konsep dasar dari kedudukan dua garis dalam matematika. Sebenarnya terdapat 4 atau 5 lah kedudukan dasar antara dua garis ini. Yang pertama itu, dua garis ini bisa ada yang namanya sejajar. Apa itu? Yaitu jarak antar garis itu selalu sama dengan dan tidak pernah berpotongan. Yang kedua, itu dinamakan berpotongan. Apa itu berpotongan? Jadi kedua garis bertemu di satu titik pada satu bidang datar. Kemudian ada juga tuh yang dinamakan tegak lurus. Sebenarnya sama sih dengan yang berpotongan gitu ya. Cuman, jenis khusus potongan ini tuh yang membentuk sudut 90 derajat. Keempat, itu ada yang namanya berimpit. Nah, berimpit yaitu kedua garis itu berada pada posisi yang sama dan saling menutupi. Yang terakhir tuh, itu ada yang namanya bersilangan. Nah, ini nih garis-garis yang tidak terletak pada satu bidang datar dan tidak akan berpotongan jika diperpanjang. Nah, dari, beberapa konsep ini nih, ini saya akan menjelaskan sedikit dan mungkin ada contoh langsungnya ya, yang berhubungan atau bersenggolan dengan teknik sipil pertama materi kita jalan dan jembatan. Aplikasi kedudukan dua garis pada perencanaan jalan serta prinsip-prinsip ini nih akan saya jelaskan, secara singkat, gitu. Yang pertama, hubungan dua garis, yaitu garis yang berpotongan. Bisa disebut garis berpotongan, jika memiliki satu titik potong. Jadi dua garis dikatakan berpotongan apabila memiliki satu titik potong ya. Untuk analoginya, itu seperti garis yang saling berseberangan ya, saling memotong. Nah, contoh lapangan yang ada di saat ini, yang ada di sekitar kita adalah persimpangan 2 buah jalan. Jadi kayak persimpangan 4, ini persimpangan 4 ya di jalan tuh, eee, yang saling berhubungan, yang saling berpotongan, nah itu. Ini contoh contoh dasar ya, contoh yang banyak ada di sekitar kita, itu yang pertama. Yang kedua,
yaitu garis yang sejajar. Jadi ada beberapa nih, 2 garis atau lebih dikatakan sejajar tuh apabila kemiringan atau gradien sama. Jadi garis-garis sejajar ini tuh tidak memiliki titik temu. Mereka tuh tidak saling berpotongan. Jadi seperti gambar di sebelah kiri saya itu kan analoginya itu garisnya seperti itu, dan contoh yang pertama yang saya akan ambil seperti lintasan kereta api yang lurus. Jadi kedua sisi sel itu saling sejajar ya, dan tidak saling berpotongan jika lintasannya lurus, tuh. Kemudian contoh kedua tuh ada juga, eee, marka jalan ya kan, jalur lalu lintas, garis marka yang terpisah. Nah, yang terpisah dan tidak berpotongan. Ya adalah contoh nyatalah ya garis jejar yang menjaga arus lalu lintas tetap tetap baik, tetap terorganisir ya kan. Dan ini nih sangat penting, marka jalan ini sangat penting, sangat dibutuhkan di jalan ya. Fungsi sangat, sangat berfungsi ya kan, tujuannya untuk ritme alur lalu lintas ya kan, terus juga ketertiban lalu lintas ya kan, batas-batas lalu lintas ya kan, seperti itulah yang kita tahu. Contoh ketiga itu, eee, yaitu bahu jalan. Nah, bahu jalan yang kita tahu kan yang ada ya yang di pinggir jalan ya. Ya, batas antar bahu jalan dan jalur lalu lintas utama ini kan didesain sejajar. Nah, mereka kan nggak saling berpotongan kan. Ya fungsinya untuk memberikan ruang darurat yang konsisten. Jadi sebenarnya bahu jalan itu bukan dipergunakan untuk, lalu lalang kendaraan, tapi digunakan untuk ruang darurat. Kan banyak tuh di tol kan, kalau di tol tuh di sebelah itu tuh kan ada kayak space untuk, eee, kita apa, minggir untuk dalam keadaan darurat. Yang ketiga itu adalah garis yang tegak lurus. 2 garis yang dikatakan tegak lurus itu apabila membentuk sudut 90 derajat atau sudut siku-siku lah. Nah, contoh langsung, sama kayak seperti persimpangan persimpangan jalan, tapi, ini hanya persimpangan jalan ini ya, simpang 3 jalan kan. Lokasi di mana 2 atau lebih jalan bertemu. Perencanaan persimpangan ini sangat krusial untuk manajemen lalu lintas dan keselamatan. Nah, contoh gambarnya itu ada di atas itu kan, bisa kita lihat kan. Kemudian ada lagi contoh di dalam garis yang tegak lurus itu, yaitu gambar potongan melintang. Garis sumbu jalan atau alignment vertikal dan garis menampang melintang yang menunjukkan kemiringan. Nah, seringkali itu dipresentasikan tuh sebagai garis yang berpotongan dalam satu gambar teknis gitu. Heeh, itu kan di gambar potongan atau di gambar alignment vertikal itu kan ada garis di median kan, tuh contohnya seperti itu. Ada satu contoh lagi dari garis tegak lurus ini, yang sering kita jumpai ya, yaitu pondasi dan pilar jembatan. Jadi pilar vertikal jembatan atau tiang ya, tiang jembatan itu tuh dirancang tegak lurus terhadap permukaan tanah atau pondasi untuk menyalurkan beban vertikal secara efektif, gitu. Ini contoh contoh langsung, contoh nyata ya di lapangan, eee, yang menggunakan konsep garis yang tegak lurus. Keempat, ada yang namanya garis yang berimpit. Nah, yaitu 2 garis dikatakan berimpit apabila keduanya saling menumpuk dan memiliki lebih dari satu titik persekutuan. Nah, saya analogikan contoh di teknik sipil itu tuh perencanaan alignment atau, trase jalan. Dalam tahap desain, garis rencana awal trase dan garis aktual yang dibangun di lapangan itu harus berimpit, harus sama.
atau sangat mendekatilah satu sama lain sesuai toleransi yang diizinkan dalam standar teknis seperti yang diuraikan kan dalam pedoman Kementerian PUPR, Pekerjaan Umum ya. Eee, jadi di gambar trase itu tuh kan ada garis existing dan garis rencana seperti itu kan. Nah, inilah konsep dasar dari garis yang berimpit. Konsep terakhir di hubungan 2 garis ini yaitu garis yang bersilangan. Jadi, 2 garis dikatakan bersilangan itu apabila tidak sejajar dan tidak terletak pada satu bidang. Nah, analoginya itu seperti gambar kubus di sebelah itu kan. Itu garis yang bisa dikatakan tidak bersilangan gitu. Walaupun terlihat, memotong tapi kan, itu garis itu tidak pada satu bidang yang sama. Contoh nyata di lapangan tuh, pada gambar jalan layang-layang atau flyover ya. Nah, flyover ini kan terlihat berpotongan, tapi namun tidak ada titik temu. Karena jalan ini tuh berada pada level yang berbeda atau yang disebutkan pada satu bidang yang berbeda. Jalan layang, flyover, dan jembatan tuh, dalam struktur bertingkat ya, jalur lalu lintas di tingkat yang berbeda bersilangan tanpa berpotongan langsung. Hal ini memang membutuhkan perhitungan geometri ruang yang presisi. Nah, eee, saya masuk ke materi manfaat penerapannya. Jadi dari penjelasan materi itu sebenarnya tuh konsep dasar garis hubungan itu tuh ada manfaatnya. Dan yang pertama itu pasti keselamatan. Iya, kenapa? Keselamatan karena memastikan jarak pandang yang cukup dan menghindari konflik lalu lintas yang tidak diinginkan. Kemudian manfaat selanjutnya yaitu kenyamanan, yaitu, seperti desain tikungan ya, atau support elevasi dan kelandaian yang benar kalau kita kerjakan optimalkan tuh, mmm, buat pengendara tuh menjadi lebih nyaman. Manfaat penerapan selanjutnya itu efisiensi konstruksi. Ya benar. Perhitungan yang akurat itu dapat membantu dalam menentukan contohnya itu galian, timbunan, yang efisien ya, serta menggunakan material yang tepat. Jadi tidak ada istilah ya over material, terus salah perhitungan, ya kan, dan lain sebagainya lah, seperti itu. Eee, Kesimpulan dari materi yang saya jelaskan kali ini ya, itu pemahaman mendalam tentang kedudukan 2 garis sangat fundamental dalam rekayasa jalan dan jembatan. Ini tuh bukan hanya konsep teoritis ya, tetapi alat praktis yang diterjemahkan menjadi gambar kerja dan implementasi fisik di lapangan. Sesuai dengan standar nasional seperti SNI 8460-2 2017, persyaratan perancangan geoteknik. Jadi memang sangat benar-benar dibutuhkan gitu, konsep dari 2 garis ini di dalam bidang teknik sipil terutama jalan dan jembatan ya, kayak gitu. Konsep paling dasar yang harus kita ketahui, itu. Selesai sudah, materi yang saya jelaskan, kurang lebih materi yang saya jelaskan itu semoga bermanfaat dan jika ada salah kata saya maaf. Saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.